bermain Mutiara Al-Wasilah, RA Al-Musadadiyah dan TKIT Al-Wasilah, dan juga yang saya banggakan para pengurus paguyuban orang tua murid siswa dan juga rekan-rekan Bunda Yanda. Alhamdulillah pada hari ini Allah menentukan waktunya untuk bisa berkumpul kembali di bulan yang sama pada kegiatan yang diselenggarakan oleh paguyuban bekerjasama dengan sekolah dan juga bekerjasama dengan klinik hemodialisa Afia. Tak lupa kami haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Imam beserta keluarga yang sudah memberikan fasilitasnya untuk bisa kita gunakan untuk pelaksanaan kegiatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh keluarga Dr. Imam menjadikan amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pula yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah mendukung program paguyuban orang tua murid siswa, yang mana tiada lain ini adalah untuk menjalin ukhuwah kita ya, menjalin silaturahim yang insya Allah ketika silaturahimnya sudah baik itu akan memperpanjang usia kita, itu adalah janji Allah buat kita. Jadi siapa yang rajin bersilaturahim insya Allah umurnya akan dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia akhirat, memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Tak lupa kami haturkan juga kepada seluruh pengurus paguyuban yang senantiasa kompak untuk melaksanakan kegiatan ini bahu-membahu, walaupun kita ketahui ya Ibu Ketuanya baru menyelesaikan rangkaian ibadah umrohnya, tapi dengan setianya membersamai baik di dalam WhatsApp group untuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan nanti senantiasa mendapat kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hatur nuhun ka Bapak Ibu anu operator sumping di klinik teu nyangki menawi teh moal seueur anu sumping. Alhamdulillah kursi ge abdi teu cekap nuju nabi heula kursi Bu ieu hawantos teralina. Kadang-kadang teu diangkat moal. Soalnya itu mah kamu pasien kayak bobo di dinya. Bobo ketam. Enggak. Jasa di Pak Kumah, sedikit perkenalan. Ini adalah klinik hemodialisa pertama di Priangan Timur, Acan Ayah, klinik yang tipenya adalah hemodialisa. Hemodialisa adalah klinik cuci darah jantan. Ketika abdi dugi ka Garut 2013, abdi dinas di Rumah Sakit Guntur, banyak sekali pasien-pasien yang harus cuci darah tapi teka bagian tempat di Garut. Akhirnya mereka bolak-balik ke Bandung meskipun gratis cuci darahna ayeuna mah. Karena sekarang itu pasien-pasien dengan gagal ginjal taraf hidupnya memanjang. Kampung rumah gagal ginjal atau mereka pasrah karena sekalinya cuci darah 1 juta lebih. Seminggu 2 kali, sasasi 8 kali. Kalau yang gagal ginjalnya adalah orang tua atau yang dia itu tulang punggung keluarga, moal tiasa dumbbell, sasasi 8 kali cuci darah dengan tarif sekian. Setelah ada BPJS, alhamdulillah taraf hidupnya naik semua. Jantan pasien taraf hidupnya memanjang, tapi pasien dengan kasus baru bertambah. Akhirnya kita punya 2 rumah sakit, RSU Sarang Guntur anu cuci darah dengan 40 bed. Sadinten tiasa 2 kali cuci darah, berarti sehari itu 80 orang 1 hari. Tercekap keneh untuk Kabupaten Garut. Dan banyak orang yang akhirnya capek abdi uwah-uwih ke Bandung, akhirnya menyerah. Diawali dari itu
abdi sareng bojo wawartos kakulawagi hoyong niat ke arah sini. Alhamdulillah tos dugi ka sapertos kieu mohon doa dari Bapak Ibu sedayana. Abdi nuhun pisan atas sumping hadiah. Intina Bapak Ibu di dieu teh abdi mah hoyong didoakeun. Doakeun mudah-mudahan klinik ieu teh tiasa janten manfaat kanggo khususnya warga Kabupaten Garut. Amin. Karena Ibu meskipun gratis nih, ada pasien cuci darah ke Santosa gratis, samingon 2 kali. Tapi daftar nate nyandak nomor antrian ke Santosa atau subuh, tos nyandak nomor antrian. Kanggo dicuci jam 8. Ketika nomor antrian kasiangan, bed anjeunna diri dianggo ku batur. Kan terus terjadwal. Jadi otomatis mereka dari Garut jam 4 subuh datang ke Bandung subuh, nyetak nomor antrian, cuci darah jam 8, beres jam 1, wih deh. Ongkos nak, waktos nak segala rupina, meskipun cuci darahnya sekarang gratis. Alhamdulillah, abdi nuju proses sarang BPJS jadi itu. Jantan insya Allah mudah-mudahan ngirangan beban kanggo pasien-pasien yang cuci darah. Terkadang ngemut dari ongkos, dan caket ayeuna di Garut. Klinik yang tipe hemodialisa ini di Priangan Timur, Bandung, Garut, Tasik, Ciamis, Banjar. Alhamdulillah namanya di Garut nu aya abdi tos aya 4 mesin. Insya Allah itu sudah disiapkan untuk 20 mesin. Mudah-mudahan tiasa ngabantos kangge warga Garut sadayana. Ayeuna abdi mencoba untuk berbagi karena untuk perkembangan tumbuh kembang anak teu aya naonna Bu, teu aya sakola sami sareng berumah tangga. Abdi mengajarkan anak sesuai dengan apa yang saya diajarkan oleh orang tua saya. Sadayana kitu. Abdi nikah sareng bojo diajarkeun anak kitu ku sepuhna. Akhirna bentrok. Beda cara ngajarna. Itu tuh teu aya sakolana. Karena memang untuk mengurus anak, berumah tangga, teu aya sakolana, teu aya materinya. Semuanya berjalan dengan sendirinya. Meskipun ayeuna mah osok aya alhamdulillah lebih ke naon namanya pelatihan atau kursus tentang berumah tangga. Mangga Ibu kapan dia kosongkan aja. Bismillahirrahmanirrahim kurang kawitan tentang tumbuh kembang anak. Tegang Ibu, tegang dan teror cuci darah di dia mah ini. Teror cuci darah. Kita mulai dengan tumbuh kembang anak. Naon atuh pertumbuhan atau perkembangan anak teh ada yang tahu nggak Bu? Tumbuh kembang teh apa? Itu Dok, tumbuh maka luhur, kembang maka samping. Sanes lepat kali. Pertumbuhan adalah perubahan fisik. Jadi pertumbuhan itu bisa dinilai tinggi, berat, itu pertumbuhan. Pertumbuhan fisik berupa berat badan, tinggi badan yang dimulai sejak periode dalam kandungan. Janten pertumbuhan itu adalah perubahan fisik. Tinggawitan, mau dibayangkan tinggawitan satu sel sperma pas lahir blek sageun kieu kasep geulis. Itu namanya pertumbuhan. Janten pertumbuhan itu adalah lebih ke perubahan fisik. Kecepatan pertumbuhan anak. Pertumbuhan teh sami sareng pertumbuhan sel otak juga dia bisa karena bertumbuh kan otak teh nu asalna sageung peureut jadi ngaageungan. Kenaikan berat badan juga. Tapi yang harus diingat adalah kecepatan pertumbuhan itu 2.500.000 kali lebih cepat bertumbuhnya, yaitu pada saat dalam kandungan. Usia 9 bulan, dalam lama waktu 9 bulan, tinggawitan satu sel bertemu, ujung-ujung jadi makhluk anu aya socaan, aya kakian, jantungna hidup, paru-paruna berjalan. Janten dari mulai awal kehamilan sampai lahir, kecepatan pertumbuhan manusia 2.500.000 kali lebih cepat. Sedangkan di usia 20 tahun kan itu kadang sudah tidak ada pertumbuhan, tos stuck segi badan teh. Meskipun aya tumbuh nu sanes ka mana Bu?
samping. Itu pertumbuhan ini. Jadi kecepatannya itu berbeda. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah saat hamil itu adalah saat yang paling penting untuk pertumbuh kembangan anak. Upami menuju hamilnya ibuna tidak memikirkan kesehatannya, tidak memikirkan nutrisinya. Apa yang terjadi? Ibunya kurang energi, anaknya lahir dengan bayi berat badan, lahir rendah. Dan itu adalah salah satu penyebab stunting. Jantung kadinya abdi ayeuna tugas di puskesmas. Di puskesmas itu programnya sangat banyak. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah sudah melakukan program sejak perempuan usia haid atau SMP. Ku pemerintah tos dibagi obat Fe atau zat besi. Agar apa? Sebenarnya itu adalah untuk persiapan kehamilan. Karena jika pranikahnya tidak sehat, HB-nya rendah, maka ketika dia hamil kemungkinan nutrisinya bakal kurang bagus untuk bayi dan ibu. Janten atas ayah program ketiap SMP membagi Fe sisa kali mana di. Kenapa Fe? Karena ada haid. Dan haid itu beda-beda. Aya anu sakedi, aya anu bereset gitu. Tergantung. Aya nu sadeutan gentos sakali, aya nu 2 kali gentos pemper, aya nu 3 kali. Benten-benten. Jadi haid itu kan normal siklusnya. Makanya harus dicegahnya itu adalah agar tidak kekurangan HB. Ketika perempuan pranikah kekurangan HB, persiapan nikah, kemudian nikah dia nutrisinya kurang bagus, maka ke anak pun nutrisinya kemungkinan kurang bagus. Padahal dia adalah pertumbuhan yang sangat cepat dan sangat penting di saat kehamilan. Tah ayeuna perkembangan Bu. Jadi bila haruskan tumbuh maka atas, kembang maka ke samping, eta lepah. Karena perkembangan itu adalah perubahan pada aspek fisik maupun psikis ini bisa, serta perilaku yang berupa kemampuan yang berlangsung secara berurutan. Jadi lebih ke kemampuan si anak, itu perkembangan. Contoh seperti emosi, sosial, kemampuan dan keterampilan. Kita bisa melihat ke tumbuh kembang, perkembangan anak. Contoh anu asalna teu tiasa nyarios jadi nyarios, itu perkembangan. Jadi kemampuan anaknya, anu asalna sok parembut karena dia asal memiliki kawin mah di bumi mah dia seperti raja, semua milik aku. Sumping sekolah, gening semua sama, semua milik aku. Akhirnya mereka belajar, oh geningan kita harus berusaha berbagi dengan orang lain. Itu adalah kemampuan dari perkembangan anak. Ciri-ciri tumbuh kembang. Upami pertumbuhan mah sifatnya bisa diukur. Tinggi sabaraha, berat badan sabaraha. Upami perkembangan kadang sulit untuk mengukur secara langsung karena berupa perkembangan psikis, mental atau sosial si anak tersebut. Kemudian perubahan dalam ukuran fisiknya, tinggi, organ, volume otak, tubuh gigi dan lain sebagainya, itu adalah pertumbuhan. Sedangkan perkembangan kemampuan berpikir, kemampuan mengeluarkan bahasa, menilai, moral dan lain sebagainya. Ini adalah Ini adalah salah satu contoh dari perbedaan tumbuh kembang. Ini Bu, dalam 9 bulan dari awalnya satu sel sperma bertemu dengan sel telur menjadi segumpal daging, ini segumpal daging, kemudian berbentuk, akhirnya terbentuk organ, akhirnya membentuk wujud mung 8 sasi. Kecepatannya sangat tinggi, sehingga di sini diperlukan nutrisi yang sangat bagus. Banyak sekali kematian bayi karena BBLR. Seueur pisan. BBLR itu bayi badan lahir rendah, meskipun berhasil lahir, kemungkinannya ke arah stunting. Jadi khawatir. Jadi di sini harus diperhatikan. Maka ayo sayangi ibu hamil. Ulah ku suami nangkul, tapi semuanya harus berusaha menyayangi.
Karena ibu hamil itu sensitif bu, nu asalna sebelah sadinten sabungkus, ayeuna mah jadi 3 bungkus. Itu perubahan ibu hamil. Oh, sensitif. Makanya perubahannya pasti sangat sensitif karena ibu hamil itu hormonnya dia naik turun seperti itu. Ada yang tahu perbedaan ini apa? Perbedaan di gambar ini apa? Ada ibu. Apalagi? Ini adalah struktur tubuh dewasa. Tulang sudah tidak bertumbuh atau selesai itu di usia 20 tahun contohnya. Jadi ketika yang lain-lainnya nambah, tulang maangger. Badai tubuhna 30 kilo, badai 50 kilo, badai 30 kilo, badai 80 kilo pun tulang itu ukurannya sama. Itu mah ageng, berarti tulang lagi ageng, enggak. Berarti apa yang terjadi? Upami berat badannya tidak, tulangnya tidak bisa menahan berat badannya. Yang pertama karawas nawan tuur. Nah tuur karena ini adalah penopang. Jadi upami yang konsul nanti tuur, tadinya sedang ngawitan anak. Lihat dulu IMT-nya berapa. Karena ini adalah yang penopang yang paling tinggi. Yang kedua tulang belakang. Angger ukuran mah tuur angger seadeun kitu meskipun berat badannya patuanganana apapun membesar. Angger tulangna seadeun kieu. Jadi kita harus menjaga karena tulang kita itu angger ukuranana. Ada salah satu teori namanya kematangan atau dalam bahasa psikologisme namanya adolescent. Adolescent itu lamun bahasa Islam nama akhir balik. Sudah matangnya kemampuan dalam berpikir atau perkembangan. Dia masih berkembang, tapi aspek perkembangannya sudah matang. Dia bisa mempertimbangkan baik buruk, dosa, dan lain sebagainya. Ini namanya adolescent, kematangan. Ini adalah dimensi perkembangan anak dari mulai moral, bahasa, sosial, emosi, motorik, sikap beragama, konsep diri dan intelektual yang sebagian besar diajarkannya di mana bu? Dikembangkannya di mana? Di rumah atau di sekolah? Di mana coba? Ini semuanya dilatih di sekolah. Seseueurna sok tinggal bu ibu. Ibu sikap beragama seueur abdi mah luas ningali abdi gugah jam 4:30 murang kali terus dina sajadah. Abdi can pernah ngajarkeun. Jadi ugah bobotnya bil punya HP langsung difoto. Abdi teh pernah ngajarkeun eta. Karena ieu mah da masih murang kali keneh kewe. Gitu. Tapi itu teh berkat apa? Diajarkeun di mana? Moral apa yang dia dapat di mana? Di sekolah. Jadi kita kan meskipun di rumah dia di sekolah hanya 6 jam kurang, tapi karena tersusun rapi materinya, tersusun rapi apa yang mau dikerjakan, mana heula dikerjakan sesuai dengan usianya, akhirnya dia mendapatkan kebutuhan sesuai dengan usia. Jadi karena abdi memberi asa karunya bahkan jam 4:30 subuh karunya urang. Tapi ternyata di sekolah dibiasakan untuk sholat zuhur dan duha contohnya. Dan itu adalah salah satu kejadian kamu abdi masih matak nyurucut cai saja. Karena abdi 4:30 demi guga, murang kali terus aya napayeun sajadah dan kopi di foto aja. Iraha ieu budak diajar soalnya. Abdi teh apa? Harusnya itu adalah peran orang tua. Al-Fatihah mah kedana ku kolotna. Babacaan sholat mah ke orang tua, karena itu adalah ilmu yang akan dipakai terus-terusan. Jadi diharapkan kan ilmu apa amal yang tidak akan putus apa berarti ilmu yang bermanfaat. Anu kumaha ketika gurunya ngajarkan alhamdulillahirabbil alamin. Sadinten dibaca sabaraha kali ku budak 17 kali. Abi mah barda daripada kerja program ini jangan pi. Terus, tapi tidak salah kok. Gurunya pun kita berlomba saja dengan bu guru, dengan bundanya berlomba. Bunda ngajarkan Al-Fatihah, urang membaca sholat yang lain. Bunda ngajarin apa itu tuh sama. Jadi jariahnya tetap dapat semua.
Karena guru mah kemungkinan saur abdi ya mah. Guru TK, guru PAUD yang paling banyak manfaat nama. Karena mereka mengajarkan dasar yang dibawa sampai dia tua. Ibu sekolah SMP, SMA, iraha deui ngagunakeun pelajaran fisika dan biologi di kehidupan sehari-hari. Teu pernah. Abdi fisika can pernah deui ngeta-ngeta fisika. Karunya itu gurunya tidak bermanfaat ilmunya, tidak juga seperti itu kan. Abdi jadi dokter karena ilmu yang dulu dia dapatkan dari beliau. Tapi ilmu-ilmu yang didapatkan dari PAUD, dari TK, yang dasar berupa bacaan sholat aja, itu tuh bermanfaat karena anak-anak kita pasti melakukan itu sampai tua. Alhamdulillah tos biasa Al-Fatihah, kabujeng ku guru, diajarkan. Abdi teh kabujeng ngajarkeun, ya udah atuh yang lain aja kita ajarkan. Jadi ada rasa hoyong wihan deui ibu, aduh kabujengku, sudah teh tacan diajarkeun, abdi tidak tahu loh, sudah diajarkan, sudah bisa wudu, sudah bisa sholat, malah gininya tos otomatis sendiri. Nu isina mah abdi juga goleran, adan, putra tos kajamban, hayu tos adan, jadi isin ke abdi. Mual mungkin itu terjadi ketika tidak dibiasakan di sekolah. Karena di bumi gua tidak dibiasakan. Itu inti nama. Tos kapayunan. Tapi untuk kaduhung justru berterima kasih karena anak kita sudah mencapai tahap itu. Dah kedahanan mah kurang eta teh. Karena kita tidak mampu, akhirnya kita ijab qabul sareng sekolah. Ibu nyanggakeun putra-putri abdi sagala rupina. Perkembangan anak, pertumbuhan anak, kaperyogian anak, kaperyogian itu sebekalnya bu, kaperyogian kebutuhan tumbuh kembangnya. Kita itu sudah berijab qabul dengan guru. Jadi segala rubina atas disanggakan. Itu pun sama aja dengan kita membimbing mereka. Karena abdi kedah damel, berarti abdi dititipkan putra abdi ke sekolah. Itu tuh sama aja. Jadi intinya tumbuh kembang itu dari mulai dia berkonsepsi sampai dia tumbuh dewasa itu terjadi tumbuh kembang. Dan yang paling tinggi perkembangan saat usia di mana? Nah ini. Dari lahir sampai 5 tahun itu 6 kali kecepatannya. Ini saat prasekolah, saat-saat anak kita di TK dan di PAUD. Belajar tentang tahap perkembangan. Ini mah pembagian menurut teori aja, tapi memang berpengaruh. Yang pertama tahapannya adalah prenatal, jadi saat kehamilan. Yang kedua ada tahapan perkembangan infan, yaitu 0 sampai 1 tahun, masih balita. Iya, nuriwah nama masa toddler, karena masa mencoba segala rupa dicobian. Nanti ada perkembangan menurut Sigmund Freud. Ada namanya fase oral. Fase oral itu adalah semua sesuatu yang dia lakukan dicobiannya karena mulut. Jadi kebahagiaan dia itu ada di dalam mulut. Ia pahit itu, ia enak itu semua dimasukin ke dalam mulut. Dan ini ada di masa toddler. Dan ada masa sekolah. Tak iya anu dititipkan ke orang ke bapak ibu guru. Ini karakteristik aja. Yang pertama ini mah karakteristik dari perkembangan anak. Yang bisa dinilai karakteristik perkembangan itu yang pertama kognitif atau pengetahuan, yang kedua nilai agama, yang ketiga bahasa, yang keempat motorik, yang kelima sosial ekonomi. Menurut Bapak Ibu, di sekolah semua diajarkan tidak? Diajarkan. Jangan karena kita sebagai orang tua terterang tahapan manawai nu kedah dilalui sesuai usianya. Akhirnya kita menitipkan ke sekolah, dan sekolah mah diajarkan untuk memberikan materi sesuai kebutuhan usia. Oh ya tadi ulangi lagi, tumbuh kembang itu terkengeng hoyong paenggal-enggal sarang tatanggina. Karena ada tahapan range. Usia 1 sampai 3 bisanya itu ketika usia 2 tahun belum bisa, masih ada kesempatan 1 tahun lagi. Sampai usia 3 tahun, contoh range-nya adalah 1 sampai 3 tahun. Jadi ulah balap-balap, itu terus biasa itu aja tidak perlu, karena range-nya ada. Oh iya mah atas dia anak abdi aja tidak perlu. Yang penting masih sesuai dengan
masanya. Tos kedah dibanding-bandingkan. Bilih dibalikkan ku putrana. Tinggal itu si anu mah tos ikro genep usia 5 tahun teh ari teteh teu acan. Kumaha lamun dibalikkeun ku sepupu barangkalina. Mamah usia sabaraha? 50 satu sama mamah teh. Tuh tinggal mah Pak Jokowi mah geus jadi presiden, mamah acan. Kumaha mah digitukeun? Ku barangkali. Sama, kita ada sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Pilih dibalikin ke murah kalian. Tuh Jokowi 50 tahun jadi presiden, malah di dia kene. Jadi tidak bisa dibandingkan. Intinya adalah yang penting tumbuh kembang anak itu ada di dalam masanya aja. Tos recetkan. Dan insya Allah ibu-ibu guru di PAUD, di TK mereka mengetahui tahap perkembangan. Malah anak yang terlambat tumbuh kembangnya rata-rata kependakna ku guru TK atau guru PAUD. Ibunya malah biasanya atau orang tuanya yos imam mungkin masanya, tapi kependak biasanya ku guru. Akhirnya biasanya dikonsultasikan dengan orang tuanya karena kependak mungkin ada delay speech dan lain sebagainya. Kependak pasti di PAUD dan di sekolah karena beliau ini diajarkan tumbuh kembang sesuai dengan masanya. Jadi rata-rata kapendakna gagal perkembangan tumbuh itu adalah di sekolah suka pendak biasa. Ini mah ciri-ciri aja toddler kognitifnya atau pengetahuannya biasanya menunjukkan benda yang diberikan oleh anak kan gitunya. Iya naon pangambung kan gitu-gitu geningan. Ini di usia 1 sampai 3 tahun. Ketika usia 1 tahun acan terang beberapa bagian tubuh ya nggak apa-apa. Karena jaraknya itu 1 sampai 3 tahun, tong dipaksakan. Iya naon, cepil, gitu kan ya. Kan di usia 1 sampai 3 tahun. Jadi tidak masalah ketika masih salah-salah. Karena jaraknya adalah ada range-nya untuk toddler. Bahasa menaruh perhatian pada gambar, terus mulai suka. Oh iya gambar naon, menunjukkan bagian tubuh yang ditanya, mana pipi. Itu kan udah mulai, itu toddler. Itu bahasa. Kemudian agama dan moral. Tacat tiasa sujud lamun niru teh guling. Itu adalah hanya meniru. Tapi dia sudah tahu sepuh abdi setiap ayat suara di speaker dia ke wudu, dia ke jamban, dia di dalam sejadah, dia beribadah. Dia sudah tahu itu 1 sampai 3 tahun dan biasanya sok ngiringan. Mengucapkan salam dalam kata-kata baik seperti maaf, punten itu harus diajarkan sejak usia 1 dan 3 tahun. Motoriknya berjalan, memanjat, menendang bola, sosial ekonominya, belajar mengenai aturan dan lain sebagainya. Preschool ini adalah usia anak-anak kita ya. Kognitif menggunakan benda untuk bermain simbolik. Bapak Ibu terang di sekolah seueur pisan benda-benda yang digunakan untuk belajar. Ditinggal di bukuna seueur disoekeun, katinggal sumping kabuminya anak alat-alat bukan naon aya topeng, aya apapun itu. Itu adalah pembelajaran kognitif yang diajarkan oleh sekolah untuk anak-anak kita dan pada usianya. Menilai agama dan moralnya. Dia sudah tahu, abdi teh Islam. Sudah tahu itu. Karena kita sholat atau sudah tahu ini teh sholat dan meniru gerakan, mengenal perilaku baik dan buruk, mengetahui hari besar agama. Asik anjing lebaran, seueur amplop. Terus gitu tuh, sudah para preschool sudah ada seperti itu. Bahasa sudah mulai menyimak perkataan orang tuanya, sudah tahu apa yang orang tuanya katakan, memahami cerita yang dibacakan, dan mengulang kalimat kompleks. Jadi upami sepuhna di bumi, kumaha? Berantem. Anak sudah mengerti pada usia sekolah, dia pasti sudah mengerti. Atau ada salah satu penelitian bahwa orang yang pertama membuli anak adalah orang tua. Dan yang paling menyakitkan dari bully orang tua ke anak apa coba Bu? Yeuh bapak mah baheula tah eta bully yang terbesar untuk anak. Yeuh bapak mah baheula ka sakola teh leumpang, maneh naik motor ke telat. Itu adalah bully yang paling tinggi
dari orang tua ke anak. Yeuh, mama mah baheula kelas 5 SD geus bisa kana motor, contoh. Yeuh, mama mah baheula usia 5 tahun geus kana Quran. Mana mah Iqra 5 ge acan. Itu adalah bully tertinggi dari orang tua ke anak. Membandingkan dirinya dengan dia. Itu adalah bully yang tertinggi. Jadi tekengeng ngabandingkan kita seperti apa. Bahasa tadi sudah ya, mengulang kalimat kompleks. Motorik, melompat, menangkap, terampil menggunakan tangan, menggunting, meniru gerakan, menggambar sesuai gagasan. Ini semua dilakukan oleh sekolah. Alhamdulillah. Dan Ibu Mima, lamun ngaguntingan tadi, di sekolah mah di sok ngagunting, sok tempelkeun. Urang mah malah di sosial emosional. Menikmati bermain pura-pura dengan anak lainnya, belajar berbagi dan bertanggung jawab dalam bertindak. Contoh apa? Kamari diajak ke Jogja, balanja ku artos bobodohan, kan itu berperan. Harusnya aja. Api-api balanja kan kasih masih kan, terus saya pakai tanah seperti itu. Hilaf. Berarti abi ke Septenggiri ke Jogja berarti. Berpura-pura dengan anak lainnya. Jadi itu kan salah satu yang diajarkan dari sosialnya, sosial emosi. Pan lamun sareng mamahna mah teh kitu. Mama hoyong ieu, mama hoyong ieu, mama hoyong ieu. Sadaya lebetkeun kana keranjang. Sareng bundana mah geuning tiasa teh. Rem. Aneh tuh. Anehnya, di rem ku bundana mah ya artosna segala. Cuma di segitu juga dia enggak marah. Jadi intinya ternyata banyak sekali yang diajarkan oleh sekolah daripada ku urang. Da ku urang mah dikumahakeun Bu, ngaguntingan kertas ge di cerewedan. Kakara bisa samu. Udah pokona mah Bu. Padahal itu teh usianya dia tuh berhak mendapatkan pendidikan itu. Berhak mendapatkan itu. Yes, lamun seri berarti sadayana pernah. Ini adalah kebutuhan anaknya, stimulasi lingkungan, interaksi, pujian dan dorongan. Kadang ini menjadi pujian. Anak tuh jatuh, udah berat. Uyos, gebis oke. Bagus atau jelek? Jelek, karena anak harus merasakan sakit. Bisi kalangku, oh berarti kalau nanti teman aku jatuh, ya udah nggak apa-apa. Bagus. Kayak sosial emosi sampai itu. Jadi kebutuhan anak itu ketika jatuh sakit ya, sok dia di alandongan. Untuk sok teras, sok meh biasa lompat. Sanes itu usumna budak. Jadi pujian dan dorongan itu kadang dibalik menempatkannya. Jadi ketika anak jatuh itu harus tahu itu teh sakit dan enggal di rawu sok kurang landongan ditiup oke dalam surep karena kebutuhannya itu. Nanti dibahasnya orang bakalan ramai ke belakang tentang masalah ini. Lingkungan, kesempatan yang lebih banyak. Ini kesempatan dan waktu yang lebih banyak. Kunaon mimitina cuman aja istilahnya Yos. Anak ketika pertama kali disauran, neng ke Jamban, Pepe, neng ke Jamban, cicingkan neng ke Jamban. Itu teh adalah salah satu bentuk dari apa namanya teh. Jadi nanti si anak teh bakal terbiasa. Oh lamun dipanggil teh seperti itu. Atau itu teh tahu nggak awalnya dari mana? Awalnya dari ketika anak memanggil ibunya cuek. Jadi nurutan budak teh. Sekali, oe, kayak mimi, cenah. Cici ibuna teh. Oe kedua kali lebih tarik. Oe. Si ibuna cicing keneh. Oh berarti lamun hoyong dipanggandakeun susu. Berarti oe na kudu kumaha? Pantarikna. Engke diturutan ku budak teh. Ketika mamah anak itu da baheula oge sakali ngacicing. Neng, baheula ngacicing. Itu teh berarti dari mana awalnya? Awalnya itu dari sana.
Karena oe-nya bayi itu adalah komunikasinya, mau apa intinya mah hoyong disamperkeun, hoyong dirangkul. Jadi komunikasi kita itu atau komunikasi anak dengan kita itu salah urang anggar mimitina mah. Da baheula oge abdi hayang mimi geus oktavnya sampai sana baru dimikirkan mimi. Jadi we budak teh nurutan. Ketika sudah sadar sampai sana, apa yang terjadi? Hoyong balikan deui ngasuh. Terus teh padahal itu tiasa itu. Penghargaan, pengertian, cinta, kehangatan, asal ini adalah kebutuhan anak semuanya ya. Dan ini adalah butuh. Ini adalah materi yang saya sampaikan di pendidikan PAUD. Jadi ada tentang development appropriate practice, perencanaan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan perkembangan anak sebagai penerapan pengetahuan mengenai perkembangan anak dalam lembaga. Jadi waktu kami menyampaikan ke calon guru PAUD waktu itu, kami ngadambel silabus materi sesuaikan dengan kebutuhan anak. Dan itu pasti sudah dilakukan. Disesuaikan dengan usia anak, budaya tempat dia dibesarkan, dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan anak. Karena benten-benten. Secara sama itu sanes kanggo guru hungkul, kanggo orang tua pun sama. Usia 5 tahun tos dipaksa sholat gecak jepret, mau biasa. Karena seorang agama oke di usia 7 tahun baru bisa dipaksakan untuk sholat dan dicepret kaki na eta ge ulah kunaon cepret nampu sekedik aja di kaki itu ajaran agama Islam. Jadi anak tumbuh baik, aktif, sehat sesuai umurnya dan bertambahnya berat badan dan tinggi badan juga sesuai dengan usianya. Kan wewiyos. Karena sesuai dengan badan. Soalnya dokter kunaonnya murang kali abdi mah alit badana. Lihat tingginya, berarti dia tumbuhnya ke atas, bukan ke samping. Berat badannya tinggal, kalau berat badan tetap, tapi dia tambah tinggi berarti bagus dia. Bagus kalau dia tumbuhnya bagus nggak apa-apa. Yang menunjang tumbuh kembang anak adalah gizi seimbang dan deteksi dini pertumbuhan anak. Deteksi dini ini tadi sudah disampaikan biasanya sering ketahuannya oleh guru di sekolah. Karena dia tahu oh ini speech delay, oh ini kayak sesah dalam membedakan huruf dan lain sebagainya. Jadi kayak ketika ada bu guru atau bunda yang manggil orang tua, bunda sapertos nama, lamun bahasa kedokteran nama ini dicurigai ke arah delay speech. Saya bunda konsultasi dengan dokter tumbuh kembang. Itu tuh kayak yang nyeri hati. Karena justru kalau iya ini ketahuan secepatnya, bisa diterapi secepatnya. Tapi kalaupun ini tidak, alhamdulillah, gak apa-apa. Itu kayak yang jantan nyeri hati. Tuh kira-kira budak kurang terkedat itu. Apa orang terus nitipkan tadi? Judulnya ijab kabul tadi nitipkan sakala rupiah. Jadi ketika kedapatan seperti itu nggak apa-apa, kita terapi secepat mungkin. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, genetik yang tidak bisa dirubah, ayah, ibu, kakek, nenek tidak bisa dirubah itu. Kapungkur, di luar negeri bu, sebelum nikah dicek itu sampai genetik. Upami salah satunya ada genetik, contoh ada sebagai pembawa penyakit talasemia, maka ku KUA nanti diwidian nikah, karena nanti bakal memperbanyak orang dengan talasemia. Kan talasemia itu ada yang bergejala, ada yang hanya pembawa. Gennya pembawa, ketika gen yang pembawa dengan pembawa nikah, anaknya lebih dari 50% kemungkinan talasemia. Untuk mencegah talasemia tinggal wintan pranikah dicek diurang mah boro-boro gitu dikieu we heula. Sebelum nikah wajib suntik teteh ya, aralimeun kalabur daripada terjadi nikah, daripada nikah jadi di luar KUA, jadi ya udah wesok atuh sini. Jadi itu diurang mah.
Uyos tadi tete oge. Uyos teu aya bimbingan pranikah ge sepatu nikah we di dieu resmi. Daripada nikahna di luar KUA. Demi apa? Demi cinta. Di urang mah teu acan tiasa siga di luar negeri. Di luar negeri mah udah sampai ke genetik sebelum nikah. Malah nih kekurangannya di kita itu upami KUA di agama Islam itu mewajibkan bimbingan pranikah. Bari gratis bu, bari bimbingannya bermanfaat, teu aya nu sumping. Agama Kristen sebelum nikah wajib bimbingan, bari mayar saminggu sakali, mereka rajin. Rencangan abdi non muslim saminggu sakali pasti izin. Saya tidak masuk ya, karena ada jadwal bimbingan pranikah. Pasangannya dari Jakarta datang untuk bimbingan pranikah di gereja. Taat mereka mah, urang mah daftar oge sehari saja. Saking kusieun teu di ACC. Bimbingan pranikah kagok menuju di Jakarta kene, menuju Menarian kanggo oke nikah gak bisa. Itu salah satu kelemahan di kita. Akhirnya kita melonggarkan kebijakan itu, padahal itu penting. Bimbingan pranikah teh. Bimbingan pranikah kenapa wajib? Karena kalau menurut saya nih, menurut seorang dokter, pendidikan seks itu wajib hukumnya sesuai dengan usianya. Murang kali usia 3 tahun, apa pendidikan seks yang dia dapatkan? Membedakan jenis kelamin. Iya mah, rakana pamangget nyunyut, raina istri disebut nyunyut. Salah nggak? Nanti itu salah membedakan. Kada eta nyunyut atau naon benten kan nyenyet sugan. Benten kan. Itu adalah pendidikan seks yang wajib didapatkan oleh anak usia 3 tahun. Ulah diombehan ku ayahnya ayeuna mah tos ageng pada anak perempuan. Itu pendidikan seksual. Dan itu teh harus sesuai dengan usianya didapatkan. Usia SD apa, SMP apa, SMA apa, itu wajib didapatkan. Karena salah satunya kapungkur abdi cerita lagi nih. Waktu Unjani ulang tahun di Senatalis keberapa, diwajibkan seluruh alumni membuat acara. Kebetulan acaranya abdi di salah satu SMK di Garut membahas tentang HIV. Nuju teori siga kieu mah barudak teh buka senar 500 orang, wah gandeng we. Tapi sesi selanjutnya adalah saya akan membawa orang dengan HIV/AIDS ke atas panggung. Mau nggak? Mereka langsung diam. Tapi oleh yang moto, setuju semua. Naik tuh semua. HIV gara-gara narkoba silakan naik. Musisi yang naik. HIV gara-gara terapia penyakit maka naik. HIV gara-gara homoseksual maka naik. Udah langsung mereka tuh diam. Dan yang ditanya hanya satu orang. Narkoba mah ya udahlah, tak aneh meureun. Yang ditanya teh terus-terusan dicecerna orang HIV dengan homoseksual. Ditaros di awal dan didapatkan kenapa dia bisa berperilaku seperti itu di usia iraha, di usia SMP. Gara-gara kan itu adalah penyimpangan seksual dan itu bisa diobati. Itu mah penyakit. Bukan da abdi mah tos kodran atau tias. Itu penyakit dan itu diobati. Janten geningan ada kelainan suka sesama jenis itu di usia SMP tos aya ditaros we. Kumaha ngawitanan atau teteh pokokna mah riweuh. Pokokna mah usia SMP abdi rerencangan istri hungkul ngawitanana. Salajengna pami aya nu kaset teh cenah ser-seran, itu udah mulai bahaya. Itu harus mulai di terapi. Karena itu penyakit. Upami pamaget serang pamaget gandengan tangan di jalan geuleuh katingalina. Tapi yang tidak ketahuan adalah perempuan dengan perempuan. Itu sasalama cipika-cipiki asa biasa. Padahal mereka bisa saja seperti itu. Cocok itu ada itu. Tapi pan hari istri mah cepet-cepet pandangan getek biasa aja kan seperti itu dah emang. Kan pamaget makan lupa cepeng-cepeng asa gader dengan ini. Tapi itu adalah bisa ketahuan dari usia SMP ternyata. Makanya pendidikan seksual itu penting.
Abdi ayeuna tugas di Bagendit. Ketika pertama kali ke sana berkunjung ke setiap sekolah, saya menawarkan diri. Tekedah dibayar. Iraha waktosna hoyongna abdi hoyong menyampaikan pendidikan tentang ini. Kok juga dibatas gak? Mau mungkin anu tadi disampaikan di usia sekolah. Karena itu penting. Karena yang paling penting adalah mereka teh mencoba. Justru ulah sampai mencoba bisa kaduhung. Jadi mending didapatkan aja dulu materinya sebelum mereka mencoba. Ayah, ibu, nenek, kakek, wihandi kadianya ini yang tidak bisa dipengaruhi. Makanya dalam agama Islam apa yang pertama kali dilihat kalau mau menikah? Babet bebet membuat abu. Karena itu juga ternyata penting. Genetik tidak bisa dirubah. Lingkungan yang bisa dirubah, sosial ekonomi, obat-obatan, stimulasi rangsangan, teman sebaya di sekolah, infeksi dan lain-lain ini adalah yang bisa diobati atau bisa dirubah. Sekarang lebih dalam sedikit Bapak ya. Yang selanjutnya adalah tahap perkembangan psikoanalisa. Menurut salah satu ilmuwan terkenal namanya Sigmund Freud. Abdi hoyong membahas materi ini karena ini bisa aja perkembangan untuk buah hati kita atau bisa juga buat kita sendiri. Lebih ke tentang perkembangan psikososial kita. Yang pertama, menurut Sigmund Freud, perilaku manusia itu dibagi 3. Ada id, ada ego, ada superego. Human teori di sekolah tuh. Tapi kita praktekkan di sini nggak apa-apa. Id itu adalah rasa kebutuhan yang ada di alam bawah sadar. Kebutuhannya itu berupa kebutuhan seks sama agresivitas. Seks itu salah kebutuhan seks aja Bu, tapi lebih ke kebutuhan biologis. Nah, kebutuhan biologis itu contohnya tidur, makan, berhubungan seksual, itu kebutuhan seks menurut Sigmund Freud. Yang kedua adalah dari ini kebutuhan agresivitas. Contohnya, bayi dia pengen mimi, kebutuhan dia itu makan. Kemudian agresivitas, pokoknya dia tidak melihat lingkungan dimanapun, pada dina bus, dina angkot, pokoknya mau hoyong mimi nangis suatu hari. Itu contohin pada bayi. Nanti disambungin sama orang dewasa juga bisa. Yang kedua ada namanya ego. Saur Sigmund Freud, ego itu adalah yang melakukan pertimbangan atau yang melakukan pilihan. Selanjutnya adalah superego. Superego adalah pertimbangan menurut lingkungan, menurut agama dan lain sebagainya. Contoh, kita masuk ke contoh ya, biar tidak pusing. Id adalah komponen yang ada sejak lahir, yaitu kebutuhan biologis. Kemudian ego adalah kepribadian yang untuk memilih tugas nanti. Contoh seperti segini, abdi nuju Zoom meeting, nuju Zoom, atau nuju belajar aja di sekolah. Tiba-tiba ngantuk itu adalah id. Saur ego, aduh bobo ulahnya. Dipertimbangkan lamun bobo kapan ku guru, tapi lamun teu bobo abdi tunduk. Akhirnya super ego yang berbicara, saur super ego, ulah bobo karena ia di kelas. Tergantung kita mau milih yang mana. Lamun memilihnya bobo, berarti kepribadian kita itu cenderung ini. Kita tidak mempertimbangkan lingkungan. Upami orang cenderung ke super ego, berarti kita sangat memperhatikan lingkungan. Tapi biasanya tersiksa gitu deh, karena kebutuhan dia dikekang oleh dia sendiri. Iya saur si Sigmund Freud. Nah nanti kita rasain aja ketika ada kebutuhan. Abdi hoyong, abdi hoyong baso lapar. Abdi hoyong saya ke Alfamart, tegaduh artos. Tapi hoyong itu ini kebutuhan. Mencuri jangan ya, itu dipertimbangkan oleh ego. Tapi ketika super ego yang muncul, selalu super ego teh, ulah dia dosa. Yang dikekang apa? Kita dikekang, aku bakal haus.
tapi sosial kita menang. Abdi itu mencuri. Nah, itu adalah perkembangan menurut teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Setiap orang berbeda apa yang menjadi prioritas, apa yang muncul. Bisa aja si A mah yang muncul id, si B mah yang muncul superego. Karena apa? Itu tergantung pilihan masing-masing. Itu adalah salah satu kepribadian. Bisa dicontohkan ke anak kita atau bisa dicontohkan ke diri sendiri juga. Contoh lagi nih, kita pasti merasakan lapar ketika sedang berada di dalam kelas. Berarti ini adalah kebutuhan kita itu, seksnya itu adalah lapar. Superego bekerja dengan memberi pertimbangan untuk tidak makan, dan ego yang bertindak untuk memutuskan. Makan ulahnya tah eta si ego nanti. Jadi kesimpulan yang kita ambil itu adalah tergantung orang cenderung kepada kepribadian anak, maka dia yang masing-masing. Ketika ada kebutuhan, kita ke arah mana? Hoyong diatur ke suami, kebutuhannya. Aduh, suaminya namanya wih damel, apa yang dilakukan oleh ibu terserah ibu gitu mah. Pada id berarti super ego yang muncul bebas. Ketika yang munculnya id berarti eta, ketika yang muncul super ego berarti eta kesimpulan.